dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami ya Bapa. Bapa di surga, sepanjang hari ini kami Tuhan datang mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan Engkau melalui firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, yang meneguhkan, menguatkan setiap hati kami, bahkan para pendengar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan firman-Mu pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini Sabtu tanggal 7 Februari 2026. Saya mau ajak saudara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini memiliki tema Kuduskan Hari Sabat. Topik ini adalah bagian kedua yang akan saya sampaikan, dan kiranya saudara membaca dari beberapa ayat yang diambil. Pertama dari Keluaran 20 ayat 9 sampai 10, dari Yesaya 58 dari ayat 13 sampai 59, dan sampai kepada Yesaya 37 pasal sampai dengan pasal yang ke-38. Juga Markus 9 ayat 30 pasal yang ke-30 sampai ke-50. Saya berharap saudara membaca beberapa ayat yang tadi saya sebutkan. Nah, izinkan saya pada hari ini akan membaca dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kuduskan hari Sabat pada bagian kedua ini, kita akan membahas tentang menaati hari Sabat dan manfaat saat kita setia mentaatinya. Perintah tentang hari Sabat bukanlah sekadar aturan ritual, melainkan undangan Allah untuk hidup dalam ritme ilahi. Setelah 6 hari bekerja, Tuhan memerintahkan umatnya untuk berhenti, beristirahat, dan menguduskan 1 hari baginya. Ketaatan pada hari Sabat membawa berkat jasmani, rohani, dan relasional, karena Sabat adalah waktu untuk memulihkan hubungan dengan Allah dan sesama. Dalam Keluaran 20 ayat 9 sampai 11 tadi, Allah mengingatkan Sabat dengan karya penciptaannya, menegaskan bahwa istirahat adalah bagian dari desain Allah bagi manusia. Pembahasan dalam renungan ini sebagai berikut. Yang pertama adalah makna mentaati hari Sabat, yang tadi kita baca di dalam Keluaran 20 ayat 9 sampai 11. Berbicara tentang yang pertama, Sabat adalah hari Tuhan. Dapat saudara baca dalam Mazmur 24 ayat 1. Dan yang kedua adalah ketaatan akan hari Sabat mengajar disiplin rohani. Dapat saudara baca dalam Imamat 23 ayat 3. Hari Sabat disebut sebagai hari Sabat Tuhan. Artinya hari ini dikhususkan untuk Allah, bukan untuk kepentingan pribadi atau kesibukan duniawi. Menaati Sabat berarti mengakui bahwa waktu hidup kita adalah milik Tuhan. Allah memerintahkan bekerja 6 hari dan berhenti 1 hari. Orang yang menghormati Sabat belajar hidup tertib dan berdisiplin. Sabat bukan alasan untuk malas, tetapi keseimbangan antara kerja dan istirahat. Seperti yang disampaikan oleh kitab Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Hal kedua adalah manfaat menaati hari Sabat. Dapat saudara baca dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 2, yang membicarakan hal pertama adalah pemulihan jasmani dan mental, yang kedua adalah pemulihan relasi dengan Allah, yang ketiga adalah menikmati berkat ketaatan. Allah mengetahui keterbatasan manusia. Sabat memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk dipulihkan. Ketaatan membawa ketenangan dan kesehatan.
Hari Sabat memberi waktu khusus untuk ibadah, doa, dan merenungkan firman Tuhan. Sabat menolong umat Tuhan mengenal Allah lebih dalam. Allah menjanjikan berkat bagi mereka yang setia menaati perintahnya. Sabat bukan beban, melainkan sumber sukacita dan berkat. Nah, hal ketiga kita akan bahas bagaimana menjaga kekudusan hari Sabat. Saudara dapat membaca dalam Keluaran 20 ayat 10. Yang pertama, menghentikan pekerjaan dunia. Yang kedua, mengkhususkan waktu untuk ibadah. Yang ketiga adalah menjaga sikap hati yang benar. Nah, pada hari Sabat, fokus bukan pada mencari keuntungan materi, melainkan mencari Tuhan. Belajar berkata cukup terhadap kesibukan dunia. Sabat dikuduskan melalui persekutuan dengan Tuhan dan umatnya. Dalam Ibrani 10 ayat 25, kekudusan Sabat bukan hanya soal aktivitas, tetapi hati yang hormat dan taat. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara. Menaati hari Sabat adalah wujud iman dan kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta dan pemelihara hidup. Ketika hari Sabat dikuduskan dengan benar, umat Tuhan akan merasakan damai sejahtera, pemulihan, dan sukacita sejati. Sabat mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja, tetapi tentang berjalan bersama dengan Allah. Nah, Yesaya 56 ayat 2 berkata, "Berbahagialah manusia yang memelihara hari Sabat dengan tidak menajiskannya." Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu dan perenungan pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa ada satu hari dalam satu minggu yang kami khususkan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika Engkau terus berbicara kepada kami, dan sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.